Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu tape keju hanya dengan menggunakan 5 telur saja, tapi ini bolunya mengembang dengan sempurna dan juga ini tinggi banget. Gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya pakai 250 gram tape singkong. Teman-teman pilih tapenya yang lembut dan empuk ya. 200 gram gula pasir, 175 gram tepung terigu protein sedang, 5 butir telur utuh, 1 saset santan instan, ini 65 gram, 1 sendok teh SP, 40 gram kental manis, 125 gram margarin, kemudian dicairkan ya margarinnya. Selanjutnya untuk topping di sini saya pakai kacang almond sangrai dan juga keju cheddar. Ini akan kita parut kejunya. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan tape singkong ke dalam wadah. Selanjutnya ini akan kita lumatkan dan kita hancurkan tape singkongnya. Oh ya, ini kalau ada yang berserat seperti ini kita buang ya. Lumatkan tapenya sampai dia benar-benar halus. Selanjutnya masukkan kental manis dan ini akan kita aduk kembali agar dia tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar dan bersih ya. Masukkan 5 butir telur. Lalu masukkan juga 1 sendok teh SP atau sekitar 7 gram. Masukkan gula pasir. Dan ini akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sekitar 8 menitan. Mixer sampai dia mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini dia sudah putih mengental dan sudah mengembang 2 kali lipat ya adonannya. Kita rapikan dulu pinggir-pinggirannya dengan spatula. Kemudian masukkan tepung terigu. Lalu ini lanjut kita mixer kembali tapi dengan kecepatan paling rendah aja, dan ini hanya kita mixer sampai dia tercampur aja. Dimixer sekitar 1 menitan ya, jangan terlalu lama. Jika sudah tercampur, kemudian kita tambahkan tape singkong yang sudah kita lumatkan tadi. Ini kita campur ke dalam adonan, kemudian kita mixer kembali. Ini sama, kita mixer dengan kecepatan paling rendah dan hanya sampai dia tercampur aja ya. Boleh kita rapikan lagi bagian pinggirannya. Adonannya masih kental seperti ini ya. Selanjutnya, terakhir kita masukkan margarin cair. Nah, untuk margarinnya ini saya ambil sedikit adonan tepung, kemudian saya tambahkan di dalam margarinnya. Supaya tekstur margarinnya tidak terlalu cair dan menyesuaikan tekstur dari adonan tepungnya ya. Jadi saat kita masukkan ke dalam tepung dia tidak terlalu cair. Kemudian campur santan instan ke dalam adonan margarin. Aduk margarin sampai teksturnya agak sedikit kental dan baru kita masukkan ke dalam adonan yang di wadah yang lebih besar tadi ya.
Teman-teman bisa aduk dengan lebih rata lagi si margarinnya. Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam adonan tepung, ini kita aduk dengan cara timbal balik seperti ini sampai margarinnya tercampur rata, tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah. Tekstur akhir dari adonannya dia masih tetap kental ya. Siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang dengan ukuran 22 cm. Teman-teman bisa pakai ukuran 20 ataupun 22 cm. Kemudian olesi loyang dengan Carlo ataupun dengan Easy Spray, atau boleh juga dilapisi dengan margarin dan tepung terigu tipis ya. Selanjutnya langsung masukkan adonan ke dalam loyang. Ini langsung kita masukkan semuanya. Kemudian di atas adonan ini kita beri topping keju parut. Ini bisa kita parut keju sesuka hati ya, untuk takaran kejunya boleh banyak ataupun boleh sesuai selera aja. Kemudian beri taburan kacang almond yang sudah disangrai. Ini boleh di skip jika teman-teman tidak suka atau tidak ada. Kemudian hentakkan loyang secara perlahan. Kemudian alasi loyang bolu dengan loyang yang sedikit tipis atau loyang kue ya. Ini supaya bagian bawah bolunya tidak gampang gosong. Selanjutnya panaskan oven, dan ini loyangnya kita masukkan ke dalam oven yang sudah panas. Jika teman-teman memakai oven tangkring, simpan loyang di bagian tengah dan panggang bolu dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius atau dengan api sedang cenderung besar. Panggang selama 50 menit atau sampai dia matang. Selama proses pemanggangan, usahakan pintu ovennya jangan dibuka-buka ya. Setelah 50 menit saya panggang, ini bolunya sudah terlihat mengering dan sudah mengembang 2 kali lipat. Dan bagian atas kue bolunya sudah terlihat kering, tidak basah lagi. Langsung kita keluarkan dari oven, dan ini kita tunggu dulu sampai dia hangat, baru kita keluarkan dari loyangnya. Pindahkan bolu ke cooling rack. Ini gampang ya, ngeluarinnya pelan-pelan aja. Dan ini juga untuk mengangkat bolunya, ini sangat gampang, tidak lengket sama sekali. Bolunya matang dengan sempurna, bagian bawahnya berwarna golden brown. Dan ditekan seperti ini, bolunya juga kelihatan sangat lembut. Bagian atas kue bolunya ini kering, tidak basah. Dan bagian pinggirannya juga ini matang sempurna ya. Akan saya coba potong bolunya. Ini saat dipotong tekstur bolunya terasa lembut, tidak keras, walaupun ini tebal dan tinggi. Bolunya tahan sampai dengan 3 hari di suhu ruangan. Ini sudah saya coba ya, saya simpan di tempat tertutup selama 3 hari, masih tetap lembut dan empuk. Terlihat dari potongan bolunya ini ya, ini benar-benar lembut, moist, dan juga pori-porinya terlihat sangat kecil. Ini bolunya cocok untuk teman-teman sajikan di acara arisan atau kumpul keluarga. Dijamin ibu-ibu pasti sangat suka, dan ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai ide jualan dengan dipotong per slice dan dibungkus satu persatu. Rasa bolu tapenya, ini tapenya terasa tapi tidak terlalu dominan banget, jadi tidak enek, dan juga saat dimakan ini tidak terasa seret di tenggorokan. Untuk manisnya ini juga pas. Dan ada crunchy asin gurihnya dari keju dan almondnya. Ini resep rekomen banget untuk teman-teman coba recook di rumah. Selamat mencoba di rumah. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk bikin cemilan apa hari ini. Semoga video dari saya ini bermanfaat, dan tunggu video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.